kehadirannya pada sesi ini. Oke, sebelum kita mulai, saya baca dulu beberapa tata tertib ya, daily mindfulness ini. Kita mute jika kita sedang tidak berbicara ya, supaya tidak ada suara berisik yang masuk. Kemudian unmute jika kita ingin berbicara. Dan saya juga ingin ingatkan bahwa pertanyaan atau sharing Anda sangat bermanfaat ya. Kita saling memberi semangat ya. Jika kita ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat atau di unmute. Oke, sekarang kita mulai bahwa hari ini kita bersyukur kembali bahwa Sister Hengki bersedia untuk mengisi acara ini dan melanjutkan sesinya Awareness Through Language, jadi kesadaran melalui bahasa. Nah, sebelum Sister Hengki memulai lanjutkan, seperti yang Sister Hengki bilang bahwa kita mulai dengan kita sharing yuk apa yang Sister Hengki bimbing kita minggu lalu dan bagaimana kita mempraktekannya seminggu ini. Nah, sebelumnya mungkin saya yang sharing dulu nih. Jadi selama seminggu ini saya coba tentukan sesuatu yang sifatnya rutin dan teratur. Jadi setiap bangun tidur dan setiap mau tidur. Lalu terasa ada rasa gembira karena ya dibilang mudah ya mudah, tapi dibilang susah ya susah juga gitu. Jadi kadang-kadang udah ngitung, ini perut lagi kembung apa kempis ya gitu loh. Nah, terus kemudian ada satu hari yang saya juga lupa tuh lagi mau tidur karena habis kerokan terus langsung tidur. Besok paginya, waduh kemarin malam lupa ya gitu. Tapi ya saya tahu ini baru satu awal ya. Jadi mungkin satu awal untuk kita bersama-sama membangkitkan kekuatan secara bersama-sama untuk mulai belajar awareness ya. Nanti tentunya ada sesi-sesi berikutnya dari Sister Hengki. Nah, mungkin yang lain ada yang mau sharing juga. Si Asian? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau sharing. Ibu Hueleng, thank you sharingnya. Mantep banget dengerinnya, senang. Ada lagi yang mau sharing yang lain? Biar kita tambah bisa menambah ini nih, menambah variasi. Dan kadang-kadang, silakan. Kenapa? Ibu Lisnawati Gunawan. Oh, boleh. Silakan. Udah di unmute? Sun, di unmute? Oh, oke. Yang lain dulu kali. Kemarin Ibu Lisna ini nanya, dia sudah melakukannya sampai 100. Kalau mau sampai 200 gimana gitu. Boleh, kalau menurut saya. Yang penting. Hitungnya gimana katanya Sung Hengki? Kenapa? Ngitungnya? Gimana? Sebenarnya sih tujuan utamanya murni supaya, masih ingat ya yang kemarin ada gambar otak, sebenarnya murni supaya kita aware dengan hitung. Jadi kalau saya sih lebih prefer balik lagi ke 1. Tapi kalau mau dilanjutkan biar ketahuan bahwa ini sampai hitungan 200 boleh juga, nggak ada masalah sih. Jadi tidak dibilang boleh atau nggak boleh, karena tujuannya cuma membuat kita jadi aware aja dengan nafas kita, dengan detak jantung kita, gitu sih. Gitu. Oke. Sip. Sama-sama. Teman yang lain ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Silakan.
Oke, Popoy, Susi Asien. Masih malu-malu kah? Oke, Eva. Dengerin dulu lah. Jadi saya ada sesi berikutnya, tapi benar-benar murni kalau Bapak Ibu ada share itu malah lebih bagus. Jadi bisa menambah kalau memang ada kesulitan, kesulitannya di mana. Kalau berhasil, ya itu bagus untuk yang lain, untuk teman-teman yang lain. Silakan loh. Selamat malam, Susyung, Ibu. Malam. Boleh saya ya, Bu? Saya mau sharing sekalian mau bertanya juga. Kemarin kan yang minggu lalu diajarkan yang menghitung ya, mulai dari 2, 3, 4, 5 gitu. Terus saya coba belajar seperti itu. Saya mulai belajar dari saya mulai bekerja gitu. Saya nyampe kantor, ada waktu sedikit saya belajar gitu. Tapi kendala saya yaitu mungkin jadi di angka 30 itu saya pikiran yang lain tuh muncul gitu, Susium. Itu mungkin itu yang yaitu kita akan mengendalikan itu gitu ya. Tapi kayaknya 30 ya sekitar 30 40 lah itu muncul pikiran lain. Terus saya sadar kok muncul seperti ini lagi gitu. Kok muncul pikiran lain gitu ya. Terus saya sadar akan balik lagi ke angka tersebut. Tapi saya kira-kira, tapi itu boleh nggak sesuai ngira-ngira, oh kayaknya tadi 30 deh gitu, balik lagi atau balik lagi ke nomor 2 gitu sesuai. Jadi untuk kembali fokus lagi, apakah itu boleh mengulang dari 1 atau kita ngira-ngira aja, oh kayaknya tadi 30 deh gitu, 30, 30, 32, 33 gitu. Boleh nggak seperti itu? Terima kasih, Susyung. Terima kasih Ibu Yaya. Jadi justru yang Ibu Yaya temui pengalamannya itu bagus. Itu yang disebut sebenarnya mindful aware. Waktu sadar bahwa 30 pikirannya melayang, itu malah momennya yang bagus sekali. Karena dengan begitu sebenarnya kita sudah mulai sadar, oh kemarin saya belum jelasin, monkey mind istilahnya. Pikiran manusia tuh pasti akan jadi monkey mind, mikir ke sana ke sini ke sana ke sini. Kita ikat dia dengan hitungan tadi. Justru bagus waktu Ibu ya di hitungan 30 sadar bahwa lagi ngelantur nih pikirannya. Itu malah momen bagus. Kesadaran bahwa kita ngelantur itu malah bagus. Itu yang disebut awareness. Nah, waktu Ibu Yaya balik lagi, nggak usah peduli Ibu mau mulai dari 30 boleh, mau mulai dari 40 boleh, mau mulai lagi dari angka 12 boleh, bebas. Karena pada intinya waktu kita sadar bahwa kita ngelantur dan kita balik lagi ke perhitungan, itu malah bagus. Jadi mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bu ya. Jadi intinya mau mulai dari nomor angka berapapun boleh, Bu. Selama kita sadar kita ngelantur terus balik lagi, itu udah bagus. Itu tanggapan saya, Bu ya. Thank you. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ada pengalaman yang lain? Bagus tuh pengalaman Bu Yaya juga. Susi Asien gimana, Susi Asien? Bu Ber? Iya, Bu. Ya. Selamat malam, Ibu. Seung Hengki. Kok kembali? Aduh, kepencet. Malam, Bu. Silakan. Iya. Saya udah coba. Memang ada waktu itu saat di kantor ya, saat duduk baru datang saya coba. Memang beda ya. Kalau nafas keluar lewat hidung dengan mulut itu beda. Yaitu perbedaannya yang saya rasa kalau lewat mulut itu semua seperti rest ya, istirahat gitu, semua organ semuanya itu merasakan banget gitu. Itu yang saya rasakan. Saya mungkin sama dengan Seceyaya ya.
Jadi memang saat menghitung itu memang jadi agak buyar gitu. Jadi agak lupa tadi berapa ya, berapa ya. Jadi akhirnya memang saya ngikutin yang tadi Sesiung Hengki bilang. Jadi saya mulai ya udahlah berapa aja, kira-kira aja. Akhirnya kayak gitu sih. Tapi yang saya rasakan memang lewat hidung dengan mulut mengeluarkan nafas ya, ekspirasi itu lebih rileks itu saat lewat mulut. Itu pengalaman saya. Gitu aja Ibu Sesiung. Kan Ibu Bernadette, ya sama teknik keluar dari mulut, keluar dari hidung, masing-masing dari kita pasti ngerasain yang bedanya, yang enaknya di mana. Dijalankan aja, karena tidak ada satu teknik pun dari nafas ini yang mengganggu kesehatan sebenarnya. Kedua-duanya pasti mendukung. Lalu mengenai hitungan, benar. Jadi hitungan berapapun aja, yang penting kita sudah sadar dan kita kembali ke hitungan, itu udah bagus banget. Itu udah peningkatan kesadaran. Jadi nanti di akhir sesi saya akan bahas sedikit. Jadi yang kita lakukan sekarang tuh sebenarnya menuju ke mindfulness. Mindfulness malah membuat kita harus lebih aware lagi, lebih tinggi awareness-nya. Karena kita tidak punya hitungan. Nanti ada tekniknya. Kalau sekarang kan kita menghitung. Sekarang kan kita menghitung detak jantung, terus menghitung nafas. Tapi nanti mungkin di mindfulness itu lebih membuat kita benar-benar totally aware karena tidak ada pegangan hitungannya. Itu dulu aja ya. Nah, silakan. Jadi ini baru tahap pertama ya, tahap awal ya. Iya, betul. Kita untuk belajar di tahap awal. Ada alat bantunya yang melalui bahasa itu alat betul, bahasa. Betul, melalui bahasa. Dan lebih tepatnya melalui bahasa dan hitungan. Oke, ada lagi teman-teman yang mau sharing? Lili, Evalita. Halo? Suaranya kedengaran nggak ya? Kedengaran? Kedengaran. Iya, Sesiung Hengki, saya mau tanya. Kan saya belajar coba untuk menghitung juga kayaknya agak kacau. Terus udah itu perutnya itu ke depan narik keluar ke dalamnya itu suka agak kacau juga gitu. Terus buang nafasnya juga biasanya kan dari mulut gitu ya. Tapi kemarin saya sharing sama ibu kan biasa kalau kita nafas kan dari hidung. Tapi begitu praktek maksudnya untuk kayak konsentrasi begitu, kok keluarnya dari mulut begitu. Gimana ya Sesiung? Jadi Bu Asri keluarnya seperti tadi keluarnya lewat mulut gitu ya? Iya, buangnya dari mulut gitu. Nggak apa-apa. Pertama, kalau yang tadi acak-acakan memang jadi gini, masih ingat yang gambar kemarin ya? Jadi sebenarnya waktu kita bernafas lah ya, waktu bernafas in 2, 3, 4, 5, out 7, 8, 9, 10, sebenarnya kalau di breakdown pekerjaannya tuh banyak. Pertama, pekerjaan kita fokus di tarik nafas di hidung. Yang kedua, fokus kita di perut, bukan di dada. Itu udah 2 ya. Terus yang ketiga, kita berhitung 4. Jadi sebenarnya pada saat bersamaan, kita mengerjakan 4 pekerjaan minimal tuh ya. 4 pekerjaan secara bersamaan. Jadi bisa dibayangkan kita jadi prefrontal cortex-nya bekerja lebih keras. Itu balik lagi ke pertanyaan Pak Hoklai di pertemuan pertama sekali tentang kenapa kita jadi capek di meditation atau mindfulness. Tapi setelah itu menjadi kebiasaan, itu menjadi habit,
kita akan merasa tenang seperti tadi yang Ibu Weleng katakan. Jadi wajar kalau kita baru latihan 1 kali, 2 kali, seminggu, 2 minggu, kita jadi kalang kabut. Ini sama juga seperti orang lagi juggling. Tahu ya yang juggling 3 bola itu? Kalau 2 bola sih gampang. Kalau juggling 3 bola tuh gerakannya kan banyak. Kita memperhatikan tangannya, lempar, lalu mata harus memperhatikan bola. Ini sama persis. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Sebenarnya tahap yang kita lakukan sekarang adalah tahap simple. Kalau ternyata kita mengalami kendala mengenai hitungan, terus kadang-kadang pikiran kita ngelantur, itu wajar. Itu wajar sekali. Dan nanti setelah beberapa waktu, si gajahnya akan mulai ngikut nih, mulai ngikut ngitung. Setelah udah mulai ngikut ngitung, kita suruh yang lain lebih ngikut lagi. Jadi, seperti tadi yang kita sudah bahas di awal, ini baru tahap awal. Karena biasanya kita jarang sekali duduk diam, lalu melakukan mindfulness atau awareness. Nah, sekarang ini kita dilatih. Jadi kembali cuma menguatkan aja, nggak ada masalah jugglingnya berantakan. Tapi itu adalah tahap awal. Lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus. Nanti Bapak Ibu akan melihat, ternyata saya ada perkembangan ya. Saya yakin setelah nanti pertemuan yang sekarang, ini ada satu teknik lagi yang nanti saya akan coba share. Minggu depan kalau bisa, mungkin kita bisa share lagi sedikit, pasti ada perkembangan dari Bapak Ibu. Selama dilatih dengan tekun, dengan waktu yang tepat, pasti bisa. Itu tanggapan saya. Thank you. Thank you, Sesung Hengki. Masih ada yang mau sharing? Thank you, Sesung Hengki. Iya. Kalau masih ada nggak nih? Oke, kalau belum ada lagi mungkin Sesung Hengki bisa lanjutkan sesi berikutnya ya. Through language Oke. yang continue ya. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Weleng. Oke, kita lanjut. Izin untuk sharing. Saya siap langsung ya. Aku kirim tuh bayar serialnya. Oke, sudah terlihat ya? Oke. Sebentar, saya atur ininya dulu biar saya tidak terganggu. Oke, jadi selamat malam Bapak Ibu, terima kasih Bu Weleng sudah memberikan kesempatan kedua untuk kita belajar sama-sama ya. Saya masih kasih judul Awareness Through Language. Ini kelanjutan. Ada beberapa masukan dari sesi yang kemarin dan saya berusaha untuk merubah beberapa hal supaya comfortable juga buat Bapak Ibu untuk presentasinya. Mengingatkan aja, kembali lagi saya paling suka nih gambar gajah sama rider. Jadi Bapak Ibu ingat-ingat nama pengarangnya Jonathan Haidt. Saya juga punya anak namanya Jonathan. Nggak tahu kenapa saya ngasih nama anak Jonathan sebelum baca buku Jonathan Haidt. Jadi gajah dengan rider. Pertama, kita nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa mengarahkan mind kita kalau kita tidak bisa menjinakkan, saya bilangnya gajah kita. Jinakan gajah kita dulu, baru tahap kedua adalah arahkan. Itu sebabnya di beberapa sesi saya sebenarnya diawali dengan kita skip yang pertama ya, ada brain gym, lalu ada awareness, nanti baru masuk ke meditation atau mindfulness, nanti baru ada tahap-tahap selanjutnya lagi. Lalu
ini sekedar mereview dari pertemuan yang lalu, saya pakai bahasa Indonesia juga dan ada bahasa Inggrisnya supaya kita bisa tahu benefitnya. Sudah pasti kesehatan mental, ya, mental well-being, kesehatan fisik. Kalau saya malah lebih cenderung cek kesehatan fisik dulu, karena itu yang mudah diukur. Dan kalau fisiknya sehat, dari mind-nya fisiknya sehat, maka akan mempengaruhi kesehatan mental dan kesehatan yang lainnya. Jadi keduanya ini bisa dilakukan dengan mind practice. Jadi saya malah mengajak Bapak Ibu untuk mencoba menstop, mengurangilah sedikit demi sedikit kalau memungkinkan untuk ketergantungan obat dan lain sebagainya, ya. Yang ketiga, setelah kita bisa kesehatan fisik, kesehatan mental, maka seperti yang saya katakan di minggu lalu, pikiran kita bisa kita arahkan untuk mencapai target tertentu. Jadi itu yang menjadi keuntungan dari mind practice. Sekedar share lagi gambar otak, mengingatkan sekali lagi, yang di sebelah kiri adalah kondisi otak waktu santai, ya. Jadi prefrontal cortex-nya mempengaruhi yang lainnya, jadi tenang. Tapi kalau dalam keadaan stres, yang di bawah, gambar kanan itu amigdala, bagian otak, itu mempengaruhi yang lain. Overcloud semuanya. Itu sebabnya kita sering marah, kita mungkin ada lihat kejadian yang negatif, tapi kita nggak sadar, karena tindakan dan pikiran kita dipengaruhi oleh si gajah, subconscious mind. Nah, berikutnya yang saya perkenalkan hari ini adalah ini. Prefrontal cortex waktu kita menggunakan bahasa. Jadi secara biologis di otak kita kan ada dua hemisfer, hemisfer yang kiri dengan yang kanan. Nah, kalau kita menggunakan bahasa seperti tadi yang saya katakan, kita berhitung, lalu kita sebutkan in 2, 3, 4, 5, out 7, 8, 9, 10, atau detak jantung 1, 2, 3 sampai 100 dan lain sebagainya. Sebenarnya yang berfungsi, yang light up bukan otak depan aja, tapi hemisfer sebelah kanan yang disebut sebagai dikenal dengan nama Broca area. Jadi waktu kita mengucapkan sesuatu, Broca areanya tuh light up. Jadi bisa dibayangkan, waktu kita konsentrasi, kita menggunakan bahasa, area sebelah depan dan area sebelah kiri dari otak kita tuh light up. Itu sebabnya si amigdala yang ada di bawah itu akan dibuat tenang. Nah, apa contohnya bahwa prefrontal cortex itu membuat kita jadi tenang? Ini. Waktu dulu zaman saya sekolah, pasti Bapak Ibu juga mungkin pernah mengalami itu, menjelang 17 Agustus kita diminta untuk marching, murid-murid di SD. Latihan baris berbaris untuk ikut lomba. Bapak Ibu perhatikan nggak, waktu di lomba gerak jalan, kita apalagi yang rute-rute panjang, kita selalu mengucapkan kata-kata atau bernyanyi. Misalnya kiri, kiri, kanan, kiri, 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 ya kan? Atau kita lagi jalan, tapi kita sambil bernyanyi. Nah, sebenarnya ini adalah langkah-langkah yang dilakukan secara umum untuk menimbulkan kegembiraan. Tapi sebenarnya bukan kegembiraan aja yang dicapai, tapi sebenarnya waktu kita berucap, waktu kita bernyanyi, waktu kita mengaktifkan Broca area itu, maka rasa capeknya akan teralihkan. Jadi pengucapan lewat kata-kata waktu kita bergerak itu memungkinkan kita untuk fokus di bahasa. Akhirnya perhatian kita akan teralihkan. Itu sebabnya capek, panas, pusing, dan lain sebagainya itu teralihkan. Perhatikan juga mengapa ARMY waktu baris berbaris mereka juga bersemangat menyanyikan Mars, ya kan? Jadi itu adalah beberapa contoh yang bisa saya sajikan pentingnya bahasa waktu kita melakukan kegiatan. Ya, jadi kembali bahasa bisa dipakai, language bisa dipakai untuk mengalihkan brain kita ke sisi tertentu. Nah, sekarang bagaimana dengan awareness kita? Kita kan nggak mungkin ikut baris berbaris setiap kali, ya kan? Nah, ini. Kegiatan harian kita sebenarnya juga bisa dilakukan sebagai media awareness. Misalnya salah satu contohnya adalah cuci piring.
saya sekedar share aja ya. Sebelum pandemi terjadi, ada beberapa tahun yang lalu, saya kebenaran tinggal di daerah Tangerang, di Karawaci. Tapi anak-anak sekolah di PIK, Pantai Indah Kapuk. Nah, kalau sekolah di situ kan nggak mungkin pulang pergi ke Tangerang, ke Karawaci. Maka saya stay di unit, di apartemen. Saya bekerja, istri bekerja, saya punya 2 anak, cowok dan cewek. Nah, udah tahu kan ya, kalau pagi-pagi selalu pastilah ada drama ini itu, yang nggak mau bangun lah, yang bangunnya telat, oke berangkat sekolah. Nah, yang terjadi kadang-kadang pulang sekolah tuh anak capek, habis sekolah, olahraga, dan lain sebagainya, dan saya juga capek gitu kan. Nah, waktu perjalanan pulang sering terjadi yang peristiwa-peristiwa yang menyulut emosi sebenarnya. Entah yang satu ngeledek, yang satu ribut, ngomong, nyanyi, saya gitulah, namanya juga anak kecil ya, anak-anak. Nah, yang saya lakukan setiap kali saya sampai di unit, saya nggak langsung interaksi dengan anak dengan menanyakan PR dan lain sebagainya. Yang saya lakukan adalah saya melakukan cuci piring. Cuci piring ini adalah salah satu metode di mana saya meng-cooling down emosi saya. Caranya gimana? Bukan dengan cuci piring biasa, tapi cuci piring dengan language. Maksudnya apa? Waktu kita mengerjakan, bahasanya juga ikut. Misalnya, ambil piring, ambil spons, diusap, lalu dibalik, usap lagi, spons ditaruh, nyalakan keran air, bilas piringnya. Jadi setiap pekerjaan yang dilakukan diikuti dengan kata-kata. Dengan melakukan itu, sebenarnya kita jadi lebih aware, kita jadi lebih hati-hati. Dan bahkan saya membuat diri saya berhati-hati sekali, jangan sampai sabunnya tuh mengotori pinggiran sinknya. Jadi yang saya lakukan, saya cuci piring, tapi sambil meditasi. Apa yang terjadi dengan kegiatan itu? Setelah kegiatan itu dilakukan, paling tidak saya sudah lebih rileks. Amigdala saya sudah lebih turun. Kecemasan atau kekhawatiran saya atau capeknya diri saya tuh jadi turun. Jadi ini adalah salah satu awareness yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu, teman-teman di rumah. Simple aja, cuci piring. Itu salah satu contoh. Yang kedua, nah ini juga penting. Kita kan kadang-kadang kalau kita mandi, ya udah asal mandi selesai. Tapi sebenarnya mandi juga bisa dilakukan dengan awareness. Caranya gimana? Kalau dalam kondisi sekarang kita bicara tentang awareness through language, ya semua sama seperti cuci piring. Waktu kita memegang handle, menyalakan keran, mengarahkan shower ke atas kepala, lalu kita menggaruk-garuk kepala, itu dilakukan dengan kesadaran lewat kata-kata. Jadi seolah-olah tangan kita bergerak karena kata-kata kita. Kalau biasa kan kita bergerak biasa akan terrefleks saja. Nah, sekarang ikuti gerakan itu dengan kata-kata. Dengan begitu, kita kembali mengaktifkan Broca area dan mengaktifkan attention kita yang ada di prefrontal cortex. Itu yang menyebabkan nanti amigdala akan bisa diredam kalau misalnya memang ada kecemasan, ada kekhawatiran, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah beberapa cara yang saya bisa share, bisa dilakukan. Lalu ada nggak kegiatan-kegiatan lain yang bisa dilakukan lewat awareness ini? Banyak. Tadi kan saya bilang, kita bisa lakukan cuci piring, kita bisa lakukan lewat mandi, bahkan kita bisa lakukan lewat nyapu. Bahkan di Seci kan kita ada kegiatan merangkai bunga. Bapak Ibu waktu merangkai bunga jangan cuma merangkai bunga cuma digerakkan, tapi coba dinikmati lewat kata-kata. Atau saya salah ketik tuh, upacara minum teh, melakukan kaligrafi, berdoa, apapun itu. Jadi kegiatan harian kita bisa lakukan dengan cara diikuti dengan kata-kata. Nah, kalau itu dilakukan, maka kembali kita sudah mengaktifkan prefrontal cortex yang pada akhirnya sebenarnya membuat
subconscious mind atau gajah kita tuh sedikit demi sedikit tunduk dengan perintah yang kita lakukan. Itu. Ya, jadi ada banyak sekali kegiatan yang kita bisa masukkan di sini. Makanya saya bilang tulis di situ dan lain-lain. Coba. Nah, ini udah mau mendekati akhir slide, tapi saya cuma mengingatkan, ini sama seperti yang di pertemuan lalu, selalu lakukan semua kegiatan tuh dengan penuh perhatian, penuh kesadaran, dan lakukan sesering mungkin dengan waktu yang rutin, supaya tubuh kita juga makin lama makin tahu bahwa, oh pagi ini saya harus latihan, oh malam ini saya harus latihan, itu. Nah, yang berikutnya, saya selalu mention bahwa yang kita lakukan sebenarnya hal-hal yang simple. Memang harus hal-hal yang simple. Jangan sampai terlalu complicated, karena kalau terlalu complicated, terlalu rumit, maka kita akan mudah menyerah. Kayak sekarang aja kita melakukan awareness dengan menghitung dan segala macam, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Tapi yakin, dengan kita melakukan latihan terus-menerus, hal ini akan menjadi simple. Get it done, selesaikan. Dan yang paling penting, yang terakhir, nomor 3, own it. Jadikan ini jadi habit kita bersama-sama. Jadi, kalau ini udah jadi habit, saya yakin dalam waktu 1-2 minggu, teknik-teknik yang udah saya siarkan di minggu lalu dan minggu sekarang ini pasti akan berhasil. Nah, apa next-nya? Sebelum kita ngomong next-nya, kita udah punya berapa teknik ya? Awareness kita udah punya 3 teknik ya. Yang pertama, minggu lalu kita ngomong tentang breath focus, lalu kita ngomong tentang menghitung heart rate, dan yang sekarang awareness through language dengan lewat kegiatan sehari-hari. Sebenarnya ada banyak sekali kegiatan ini, tapi di dalam ilmu psikologi ini sering disebut sebagai distraction. Jadi kita mendistract pikiran kita untuk fokus ke sini lewat bahasa, seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi, apa selanjutnya yang perlu kita kerjakan? Tidak lain latihan teratur, dan saya berharap minggu depan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita bisa saling share ya, supaya kita bisa mendapat pembelajaran dari teman-teman yang lain. Itu saja dari saya, sambil mau mengucapkan juga, minggu lalu Pak Agus sempat mention tentang meditation, awareness dengan berhitung, dan juga ada beberapa yang awareness tidak dengan berhitung. Maksudnya nafas ya. Nafas kita ada 2 versi nih, ada dengan berhitung, dengan ada nafas yang cuma diperhatikan. Tapi waktu minggu lalu Pak Agus mengajak kita yuk sama-sama coba ikut yang berhitung terus, yang berhitung dulu. Mungkin ada sesuatu yang kita pelajari. Jadi saya cuma mau mention bahwa ini adalah tahap di mana kita melatih gajah kita dengan membuat dia terdistract dengan kata-kata. Tapi nanti di minggu depan atau minggu depan lagi, kita akan masuk ke dalam mindfulness. Mindfulness, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, itu adalah satu kegiatan di mana kita melihat diri kita sendiri. Waktu kita melihat diri kita sendiri, kita diam, melihat, mengobserve tanpa judgment. Nah, itu tingkatannya sebenarnya agak lebih tinggi dari awareness yang sekarang kita pelajari. Jadi, saya mau katakan yang sekarang kita coba kerjakan yuk. Kita coba latihan, supaya nanti beberapa minggu lagi kita mau coba ikut yang mindfulness, kita udah jadi lebih yakin lagi. Itu saja dari saya. Oh ya, satu lagi di note saya tulis di sini. Awareness dan mindfulness itu sama seperti ini. Masih ingat ya, mungkin pola pendidikan Bapak Ibu ada yang model seperti ini. Jadi gini, ada kalanya kalau anak kita nakal, ribut gitu ya, kita memberitahukan si anak lewat kata-kata, jangan begitu, jangan begini, kamu harus begini, kamu harus gitu. Artinya dengan dicerewetin gitu ya. Tapi ada juga yang pola pendidikan orang tua yang kalau anaknya sedang main lalu melakukan sesuatu yang tidak berkenan, orang tuanya apa? Nggak dicerewetin, tapi cuma dipelototin aja, diliatin aja. Nah, awareness dan mindfulness tuh saya bisa analogikan sama seperti itu. Kalau dicerewetin adalah model awareness yang sekarang kita lakukan. Kita lagi cerewetin dulu nih gajah kita. Tapi nanti
kita akan masuk ke dalam tahap di mana gajah kita akan diam, gajah kita tidak akan jadi monkey mind waktu kita pelototin. Jadi dia diam. Itu. Jadi saya cuma mengajak kita sama-sama latihan supaya kita bisa terus naik kelas. Itu aja. Ibu Wileng, kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Saya mau nanya juga. Ya, kan Sung Hengki, saya mau nanya nih. Tadi kan melalui bahasa ya, awareness through language. Jadi kalau kita cuci piring, kita keluar suara atau ya, kelupaan. Kalau bisa mau keluar suara boleh, tapi biasanya yang saya lakukan di dalam saja, di dalam di dalam kepala. Karena kalau nanti kita keluarkan, nanti waktu kita mindfulness kita keluarkan suara. Jadi lebih baik sih di dalam pikiran kita. Jadi nggak diucapkan, Ibu. Thank you. Karena kayak sekarang kalau kita lagi praktis kan hitungnya juga di dalam hati kan. Betul sekali. Betul sekali. Ya, oke. Teman-teman yang lain ada yang mau nanya? Ibu Ria? Cia Wida? Belum, Bu. Terima kasih. Oh. Pak Indra? Belum, Bu. Belum. Lagi banyak belajar nih. Ya, sebelum saya dipanggil, saya mengajukan diri deh. Ya. Sebelum dipanggil. Sebelum dipanggil. Kameranya dong, Susyung. Oh iya, saya buka kamera ya. Saya buka kamera ya. Selamat malam semuanya. Salam sehat dan sejahtera selalu ya. Jadi Ko Hengki yang Ko Hengki bawakan malam ini ada beberapa hal yang saya pernah mengerjakannya ya, memang nggak rutin dan tidak selalu, karena itu memang mungkin kemalasan ataupun apa ya, tapi nggak selalu. Tetapi saya pernah melakukan, umpamanya seperti makan ya, makan dengan berkesadaran. Jadi waktu saya tahu makan dengan berkesadaran itu karena pernah ikut retret gitu ya, kemudian ikut sesi-sesi retret meditasi seperti yang tadi Sung Hengki melalui true language ya, true language. Jadi kalau di Yasati yang di puncak itu ya namanya pencatatan. Jadi ketika mau melangkah, kaki diangkat, diayun ke depan, lalu ditaruh, diangkat, diayun, ditaruh. Demikian ya. Jadi setiap movement, setiap gerak itu dicatat. Jadi sama tuh. Jadi kayak Ko Hengki tadi ya, mencuci piring, ambil sabunnya, ambil ininya, dicuci dengan perlahan. Nah itu sambil di dalam hati ya, kalau mau dikeluarin ya boleh aja, silahkan ya. Tapi kalau dikeluarin kan nanti kalau ada orang di belakang bingung nih, ini mami kenapa ya cuci piring kok mau sambil ngomel terus gitu ya. Nah, jadi dalam hati aja. Jadi kemudian itu memang membuat, kalau yang saya rasakan dan saya alami, membuat si monkey mind itu punya kerjaan. Kerjaannya apa ya? Mencatat setiap gerakan. Jadi dia nggak kabur kemana-mana tuh si monkey itu. Kita kasih kerjaan, lo catat, ya catat lagi ngapain nih, melakukan ini catat, melakukan itu catat, begitu ya. Yang saya alami demikian. Dan saya tadi satu hari saya pernah naik pesawat, saya pesan makanan VG, nggak taunya dikasih makanan VG-nya makanan India tuh VG-nya. Waduh, begitu dikasih saya bingung. Udah baunya nggak enak. Berasnya kayak pasir begitu, berantakan ya, panjang lancip. Ini gimana makannya ya ini ya? Perasaan tidak suka itu sudah muncul. Begitu perasaan tidak suka muncul, rasanya semakin nggak enak itu dilihatin. Tiba-tiba saya ingat ya, oh iya saya pernah berlatih mindfulness gitu ya. Jadi makan dengan berkesadaran. Ya coba deh, ya makan misalnya diambil, dimakan, dirasakan apa tekstur berasnya, dirasakan ini. Tapi saya seperti berdialog nih Ko Hengki. Yang saya mau tanya, kalau awareness tadi mencatat
itu kan nggak berdialog. Ini waktu saya makan kok kayak berdialog. Ini apa rasanya ini, oh ini bumbu India kayak begini, oh rasanya begini, oh ini. Jadi seperti ada dialog begitu. Apakah itu termasuk awareness atau saya sedang justru hanya melakukan satu saya nggak paham nih apa sebutannya tuh ya. Jadi pokoknya kira-kira begitu. Jadi saya makan sampai akhirnya nggak berasa tuh makanan habis juga gitu ya. Biar enak-enak jadi akhirnya kan enak, berasa enak nih. Ya memang demikianlah seharusnya, terus dimakan lagi. Ini harus dihabiskan. Ini karena datang dari sawah, dari orang yang masak, dari apa semua. Habis juga tuh. Enak nggak enak akhirnya ketelan habis tuh ya. Jadi sejak saat itulah ya justru saya kalau makan lebih bisa terima, justru nggak banyak komplain. Jadi kalau di rumah aja nih kalau ditanya enak nggak? Enak. Mau makan apa? Terserah. Jadi kalau kemana-mana saya sekarang lebih gampang tuh kalau mau makan ya, istilahnya nggak banyak permohonan, nggak banyak permintaan, nggak boleh. Jangan sampai kurang asam ya, jangan sampai kurang manis ya, nggak. Pokoknya kalau dikasih keasinan, oh ya ini asin. Ya kira-kira begitu sih. Tapi itu yang saya alami dan yang mau saya tanyakan, kalau berdialog seperti itu, apakah itu termasuk dalam yang disebut mindfulness? Gitu. Terima kasih ya, Ko Hengki. Terima kasih, Pak Oklay. Pertanyaannya selalu menggelitik. Tapi memang saya setuju dengan Pak Oklay. Saya juga satu aliran sama Pak Oklay. Buat saya makanan cuma ada enak dan enak sekali. Jadi tidak ada yang di bawah itu. Oke, mengenai pertanyaan tadi, sebenarnya kalau di dalam psikologis ada yang disebut reappraisal yang dilakukan Pak Oklay. Jadi reappraisal itu sebenarnya menilai kembali, melakukan pembicaraan dengan diri sendiri. Nah, kalau saya bilang itu bisa digolongkan sebagai awareness juga, Pak Oklay. Cuma kalau Pak Oklay merasa itu bagus, nggak apa-apa dijalankan. Cuma harus hati-hati. Kalau reappraisal itu, kalau nanti menjurus ke yang harus aware. Jadi jangan sampai pembicaraan dialog itu tuh menjurus ke negatif dan melantur keluar dari apa yang dikerjakan. Kan lagi makan. Tapi kalau awareness true language yang kita latih sekarang, kita sudah tahu koridornya, bahwa koridor kita language-nya adalah kegiatan kita makan, kegiatannya. Bukan alasannya, bukan dialognya, bukan efek-efeknya. Tapi saya nggak menyalahkan yang Pak Oklay lakukan. Boleh. Itu boleh. Karena intinya kedua hal ini sama-sama membuat sibuk si gajahnya. Jadi boleh aja. Cuma kembali lagi yang perlu dihati-hatikan adalah jangan sampai dialognya itu melebar jauh, akhirnya udah kejauhan jadi kayak monkey main lagi. Jadi nanti harus ditarik lagi. Tapi kalau awareness yang true language dan kegiatan, koridornya udah jelas. Pokoknya yang kita lakukan lah itu. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih, Hengki. Luar biasa. Oke, selanjutnya siapa yang mau sharing? Kona ya? Kona waktu itu mengatakan sering cemas, Sosyong. Jadi mungkin lewat pelatihan ini, sebenarnya kalau kita berlatih yang awareness seperti ini, itu bisa mengurangi kecemasan ya, Sosyong. Coba Kona, Iya. Kona mau sharing. Oh, boleh, coba didengar. Ada suara kresek-kresek dari mana ya? Nah, hilang. Iya, udah hilang. Ditanya dia hilang. Itu namanya awareness.
Awareness. offline. Nah, jadi begitu muncul aware-nya dia Iya hilang. Ya? muncul, iya hilang. Benar. Ini. Mantap. Iya, kalau saya sih merasa begitu ya, Sesung Hengki. Dengan saat kita lagi melatih, kita fokus pada, misalnya pada waktu kita nafas, kayaknya kok nggak ada worry, nggak ada hal-hal yang apa gitu ya. Yang ada rasa mungkin lebih tenang, ya lebih enjoy gitu loh. Kira-kira ada penjelasan dari Sesung Hengki? Jadi sebenarnya memang seperti itu, dan itu sebabnya kalau kita melatih terus dan kita mendapatkan keuntungan, kalau kembali lagi di dalam psychology itu disebut reward system. Otak kita jadi senang dengan itu. Itu sebabnya ada beberapa orang yang quote unquote terobsesi dengan meditasi, dengan mindfulness, karena mereka mendapatkan reward dari kegiatan itu. Jadi dari melakukan mindfulness dia jadi tenang, dari mindfulness dia jadi gembira. Nah itu sebabnya kalau di dalam biologi itu akan keluar yang disebut dengan dopamin. Kita jadi akan relax, kita jadi akan tenang, dan kita jadi kepengen lagi. Nah kalau sudah di tahap itu teman-teman tinggal ngikutin aja. Tinggal ikutin aja bahwa memang itu udah jadi habit yang bagus. Jadi penjelasannya tuh itu Bu Wileng. Jadi Ya, memang sorry. Nggak apa-apa sih, terusin dulu. Iya, jadi memang kita dapat reward dari kegiatan yang kita lakukan. Kita merasa senang, kita merasa happy. Itu sih. Ya, apalagi kalau kita bisa lakukan di dalam daily activity ya. Berarti waktu kita cuci piring, betul. Waktu kita nyapu, waktu kita melakukan kegiatan ya. Betul. Jadi kalau tadinya kita lakukan awareness dengan berhitung, dengan nafas mungkin ya, sekarang minggu lalu cuma pagi sama malam gitu ya, cuma 2. Sekarang Bapak Ibu bisa melakukan di tengah-tengah. Jadi kalau bisa dihitung, misalnya dalam sehari ada 24 jam, ada sekian menit, kita bisa lihat bahwa sebenarnya kita sudah melakukan mindful atau awareness dalam sehari itu beberapa kali. Jadi itu malah lebih bagus. Jadi waktu kita cuci piring, kita melakukan awareness. Pagi kita melakukan awareness, malam melakukan awareness, mandi melakukan awareness. Jadi bisa dibayangkan, kita sudah melakukan itu secara tidak sadar. Seperti sekarang misalnya saya, setiap mandi saya melakukan itu. Setiap pagi saya melakukan itu. Setiap saya misalnya mau bangun pagi, mau tensi, saya melakukan itu. Jadi kalau dihitung, saya melakukan meditasi, mindfulness atau awareness berapa kali? Saya nggak kehitung. Ada beberapa kali. Kayak orang, saya belum pernah hamil, jadi nggak tahu. Kalau orang hamil kan dibilangnya oleh dokter kalau bisa makannya sering dengan durasi beberapa kali, itu malah lebih bagus. Nah ini juga sama. Dalam sehari saya bisa melakukan itu berkali-kali, meskipun durasinya mungkin cuma 1 menit, 2 menit kayak gitu. Itu penjelasannya. Thank you. Saya mau nanya nih. Saya langsung potong ya, boleh ya? Nggak apa-apa ya. Yang tadi Sesung Hengki katakan bahwa dilakukan berulang-ulang berkali-kali dalam sehari gitu ya. Apapun juga itu artinya kalau kita lakukan berkali-kali berulang-ulang itu secara tidak sadar berarti nggak aware dong. Kalau aware kan umpamanya gimana ya? Saya rasa sesuatu yang dilakukan dengan aware dan tidak aware itu punya hasilnya beda walaupun kelakuan yang sama. Seperti begini. Saya suka menghela napas, ya. Kadang secara nggak sadar saya menghela napas. Itu hasilnya beda tuh dengan kalau saya sadar saya tarik napas, saya buang napas. Itu beda. Jadi kan artinya tanpa terasa itu lagi suasana hati kok nggak enak banget gitu ya. Tetapi kalau lagi nggak enak, lagi kurang enak, saya dengan sadar saya tarik nafas,
jadi enak gitu. Nah ini gimana nih jelasinnya nih si Sung Hengki nih? Oke, nggak apa-apa. Justru kita punya tekniknya, Pak Oklay. Itu sebabnya bahasa, kembali lagi. Bahasa dan awareness membuat kita jadi itu bukan sesuatu yang kita lakukan dengan tanpa sadar. Yang tadi sebelum kita mulai sesi ada beberapa sharing bahwa lagi hitung ke 30 ternyata melantur. Nah, waktu ngelanturnya ini adalah kegiatan yang tidak kita aware. Tapi waktu kita bilang, kita ngelantur, nah kita aware, balik lagi nih. Jadi, kalau tadi pertanyaan Pak Oklay, meskipun dia melakukan berkali-kali, tapi waktu berkali-kali di tiap kejadiannya kita melakukan dengan menggunakan teknik yang benar, dalam hal ini bahasa, itu menyebabkan dia tidak jadi pekerjaan yang otomatis. Karena waktu pekerjaannya itu jadi otomatis, kita sadar, yang kayak tadi, udah 30, terus saya lagi merhatiin orang yang ada di jalan, saya terus tersadar, iya, tadi waktu ngitungnya masih 30 ya, balik lagi 30. Nah, itu udah balik lagi, jadi aware lagi. Mudah-mudahan penjelasannya tertangkap nih. Thank you. Saya suka yang Sung Hengki tadi bilang tuh, dengan kita seperti itu kayak memberikan hadiah kepada otak kita sehingga ada hormon dopamin yang terproduksi ya. Itu yang penjelasan yang membuat kenapa pelatihan kita ini bisa membuat mungkin secara fisik dan mental kita menjadi lebih baik ya. Betul sekali, betul. Oke, ada lagi yang mau nanya? Bu Lisna. Ya, silakan Bu Lisna. Nggak bisa bukanya, Leng. Ini udah bersuara. Udah bersuara. Iya. Oh. Selamat malam semuanya. Ada yang saya mau tanya. Kalau saya konsentrasi dengan angka-angka itu sampai 100, itu agak capek ya. Seperti orang jadi kejar target ya. Kalau sampai 30 atau 50 itu lebih rileks gitu. Itu kenapa ya, Pak ya? Atau memang belum sampai ke sana, belum boleh sampai ke angka 100, walaupun tidak angkanya itu teratur gitu loh, tapi hanya kelihatannya jadi tegang gitu loh. Iya. Gimana Jadi, ya, Pak? Ya, thank you Bu Lisnawati. Jadi gini, memang harus bertahap. Kalau memang susah 100, di 30 boleh, tapi jangan stop di 30, naikin lagi 40, naikin lagi 50. Ibu Lisnawati masih ingat waktu kita belajar sepeda pertama kali kan? Kita diajarin sama papa mama kita tuh, mungkin papa kita ngikutin sepeda dengan roda 2 di kanannya, ya kan? Kita itu lalu dilepas jadi cuma sebelah kiri doang, terus udah gitu dilepas lagi jadi baru 2. Ini sama Bu Lisna. Jadi kita mungkin nggak langsung dengan roda 2. Ada yang berani dengan roda 2 jalanin. Tapi kalau misalnya nggak berani dengan roda 2, dengan roda 4 dulu, lalu 3, lalu 2 boleh aja. Tapi jangan stop di roda 4. Jadi maksud saya adalah kalau hitungannya baru di 30 nggak ada masalah. Tapi 30 hari ini, besok harus 40, buat lagi 40, 40 nanti 50. Kalau dibilang capek, itu tadi, karena yang bekerja adalah prefrontal cortex, otak yang sadar, otak hitungan, otak awareness. Itu yang, tapi kembali ke penjelasan awal, kalau otak rasionalnya, kalau ridernya bekerja, itu malah mendapat manfaat untuk memanage emosi kita, Bu Lisna.
Jadi capeknya ini ada gunanya. Capeknya ini membuat otot prefrontal cortex-nya makin lama makin kuat dan makin lama makin bisa digunakan untuk memanage emosi kita. Saya nggak pakai istilah menekan emosi ya, karena emosi jangan ditekan, tapi di-manage. Itu penjelasannya, Bu Lisna. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ada lagi? Widodo, Sesiung Baruna. Belum ada, terima kasih. Hai. Wileng masih. Ya. Sesiung Widodo, Cia Felita. Pak Sim. Nggak ada, Leng. Terima kasih. Oke. Siapa lagi? Pona. Oke, mungkin Sesiung Agus mau tambahkan. Bu, sorry Bu, ini masih di luar. Bentar ya. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada lagi, mungkin Sesiung Hengki mau nyampein summary-nya. Jadi kalau menurut saya, kalau minggu lalu kita mulai pada hal yang rutin dan teratur. Jadi mungkin seperti saya setiap bangun tidur dan sebelum tidur. Dan saya merasa ada satu kegembiraan karena tahu bahwa kita melakukannya secara bersama-sama. Jadi ada motivasi dari teman-teman semua juga gitu loh. Kalau hari ini, habis ini saya akan mencoba melakukan mungkin selama beraktivitas dari pagi sampai malam. Karena yang seperti tadi Sesiung Hengki bilang, itu akan ada kontribusinya yang terhadap kita punya otak dan membuat kita menjadi, efeknya lah ya, membuat kita menjadi lebih bahagia, mungkin lebih hilang kita punya kekhawatiran dan sebagainya. Dan moga-moga kita bisa ngendalin gajah kita. Itu sih harapan saya. Oke. Sesiung Hengki adalah sama semuanya, tinggal saya encourage kita sama-sama latihan biar bisa sharing di minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Dari masing-masing dari kita latihan dengan 3 teknik mana aja yang dirasa Bapak Ibu nyaman. Kalau saya sih mengusulkan yang minggu lalu dibuat latihan teratur seperti tadi yang Bu Wileng katakan, pagi setelah bangun tidur dan malam sebelum tidur. Kalau ada yang lainnya lagi boleh. Lalu yang kegiatan yang di-share hari ini coba dilakukan misalnya lewat salah satu aja, misalnya waktu cuci piring, waktu nyapu, itu dilakukan. Nah, minggu depan saya harap masing-masing dari kita bisa share ya, mungkin share dari 3 kegiatan yang dilakukan. Itu sih, Agus. Terima kasih Pak Hengki. Karena tadi kalau mendengar cerita Sesiung Hoklai menarik ya, pada saat makan yang sesuatu yang mungkin tidak selera di mulut kita. Terus kalau pakai teknik yang diajarkan Pak Hengki berarti pada saat makan ini ini ngunyah begitu ya. Jadi bisa terdistract ya, ataupun keras gitu ya. Jadi kita tidak terpengaruh ya. Jadi
Jadi tadi mulai lihat apa hubungannya pada saat Susyung Hoklai sharing. Thank you Susyung Hoklai, jadi bisa ngeliat tuh benang merahnya. Kanan Susyung Hengki juga. Oke. Kanan Susyung Hengki dan juga teman-teman semua. Minggu depan kita ketemu lagi. Dan minggu depan di samping kita akan sharing pelatihan kita selama seminggu yang akan datang, Susyung Agus akan membawakan bahasa kasih dan kaitannya dengan pikiran bawah sadar. Terima kasih juga untuk kesediaannya Susyung Agus. Ya, dan mungkin nanti minggu depan kita semua juga akan sharing mengenai pelatihan kita selama seminggu ini. Oke, teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Kanan, terima kasih Bu Ira, terima kasih Pak Hengki, terima kasih semuanya. Bye. Izin pamit ya. Terima kasih Bu, terima kasih Susyung. Terima kasih. Izin pamit. Thank you. Ambon, Thank you. Ibu Wileng. Semuanya.